Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Godal Firda Trisujaya. Hari ini kita akan membahas 3 subtema, yaitu yang pertama pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Kemudian yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum, dan yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Menurut Thomas Aquinas ada 4 sifat esensial hukum, yaitu hukum yang dibuat dengan akal budi. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, pembuat hukum. Dan yang keempat, promulgasi hukum. Yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi. Hukum adalah aturan atau ukuran tindakan di mana manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Karena lex atau hukum berasal dari ligare, yaitu untuk mengikat, karena ia mengikat seorang untuk bertindak. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikirannya dari akal budi manusia itu sendiri. Semua tindakan manusia yang dapat diukur dan diatur oleh akal budi dapat masuk dalam kategori tindakan hukum dalam arti sesungguhnya. Manusia merupakan subjek dari hukum karena manusia merupakan makhluk berakal budi atau animal rationale. Yang kedua yaitu hukum dibuat untuk kebaikan bersama. Suatu sifat esensial yang kedua harus ada dalam sebuah hukum, yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksud ialah bahwa setiap manusia menuju akhir yakni kebahagiaan. Namun, setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, hukum ditunjukkan untuk kebahagiaan semua orang dalam masyarakat dan demi kebaikan bersama atau bonum commune. Yang ketiga, pembuat hukum. Suatu sifat esensial yang keempat yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni pembuat hukum itu sendiri. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di satu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, untuk mengatur segala sesuatu demi suatu kebaikan bersama adalah tugas baik bagi rakyat secara keseluruhan atau seorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuat hukum haruslah bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan, baik rakyat banyak atau seorang personal publik. Menurut Thomas, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia pula menekankan bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas dan rakyatlah yang memilihnya. Yang keempat, promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan atau dipromosikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat yang adalah ciri khas untuk suatu hukum. Hukum yang tidak dipromulgasikan bukanlah hukum karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hukum kodrat manusia tidak perlu diumumkan atau tidak perlu diumumkan lagi dalam kehidupan bersama atau dalam sebuah masyarakat. Sebab menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum kodrat telah nyata dan diumumkan dengan adanya kehadiran manusia di dunia. Hukum juga tetap berlaku bagi mereka yang tidak berada. Keempat poin berkaitan dengan pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Mengapa gereja membutuhkan hukum? Alasan mengapa gereja membutuhkan hukum adalah karena gereja merupakan sebuah komunitas umat beriman. Dan di dalam hidup berkomunitas tentunya membutuhkan hukum. Hukum ini bertujuan untuk atau mengikat anggota dalam komunitas tersebut agar bertindak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh gereja. Gereja juga membutuhkan hukum karena gereja merupakan institusi sosial.
Hukum yang berada dalam gereja Katolik bertujuan untuk mengatur hubungan komunitas beriman. Gereja adalah institusi ilahi dan institusi duniawi. Poin yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injil adalah norma tertinggi di dalam gereja. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan yang disatukannya dalam gereja. Dengan demikian, hukum cinta kasih yang menjadi intisari Injil juga menjadi hukum dan norma di dalam gereja, bahkan norma fundamental dan tertinggi. Hal itu ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Injilnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Bisa dilihat dalam Markus bab 12 ayat 30-31. Dengan mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama, berarti hukum-hukum lain tetap boleh ada, namun posisinya lebih rendah daripada hukum utama itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari. Kemudian yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum, dan yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja.